Halo semuanya, nama saya Hilmi Samdiadabi, saya dari kelas 217. Hari ini kita akan membahas kerangka hukum yang menjadi dasar penting dalam dunia teknologi, informatika, dan komunikasi, yaitu aspek hukum produk TIK. Dalam era digital, produk seperti software, aplikasi, database, dan website bukan lagi sekedar kode, melainkan aset bernilai tinggi yang menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, kita perlu memahami dua pilar utama dalam mata kuliah ini, yaitu HKI yang melindungi inovasi kita dan regulasi TIK khusus seperti UU ITE dan konsep kontrak yang mengatur hubungan profesional dan aktivitas kita di dunia maya. Memahami hukum TIK adalah kunci untuk melindungi karya, mencegah sengketa, dan menjaga integritas profesional kita. Yang pertama itu ada HKI, adalah perlindungan hukum bagi karya dan invensi yang timbul dari pemikiran. Dalam TIK, HKI terbagi menjadi beberapa kategori yang memiliki fungsi spesifik. Yang pertama itu ada hak cipta. Ini adalah perlindungan yang paling akrab dengan developer TIK, karena hak cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk nyata, termasuk kode sumber, software, user interface, desain grafis, video, dan konten website. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak karya diwujudkan. Artinya pendaftaran hanya bersifat pencatatan, bukan penentu lahirnya hak. Dalam hak cipta, kita mempelajari dua hak fundamental, yaitu hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta untuk selalu diakui dan menuntut jika namanya diubah atau karyanya dirusak, dan hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial seperti melalui lisensi atau penjualan. Selain itu, materi ini juga membahas pembatasan hak cipta, misalnya konsep fair use atau penggunaan wajar untuk tujuan pendidikan atau penelitian. Dan pentingnya memahami jangka waktu perlindungan yang umumnya sangat lama. Habis itu ada paten. Berbeda dengan hak cipta, paten memiliki fokus yang jauh lebih sempit, yaitu melindungi invensi atau fungsi teknis dari suatu produk atau proses. Paten melindungi bagaimana suatu sistem bekerja dan memecahkan masalah teknis secara baru dan tidak terduga. Untuk mendapatkan paten, invensi juga harus memenuhi 3 syarat, yaitu ada kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri. Proses paten itu jauh lebih kompleks. Ia membutuhkan pendaftaran dan melewati serangkaian pemeriksaan substansif yang ketat. Materi ini mendalami jangka waktu perlindungan paten yang relatif singkat, serta mekanisme penting seperti lisensi dan bahkan pembatalan paten jika ada pihak yang dapat membuktikan bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat. Paten sangat vital bagi perusahaan yang memiliki core teknologi yang unik. Itu ada merek dan desain. Selain dua HKI utama, terdapat spesifik lainnya. Merek melindungi identitas visual dan verbal produk atau jasa agar berbeda dari pesaing, seperti nama aplikasi atau logo perusahaan. Sementara itu, desain industri melindungi aspek visual atau estetika dari produk dan desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu melindungi konfigurasi 3 dimensi, komponen pada chip atau sirkuit. Semua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan produk TIK secara keseluruhan. So, ada regulasi khusus TIK dan kontrak. Itu Undang-Undang Informasi terkait Transaksi Elektronik. UU ITE adalah payung hukum utama yang mengatur pemanfaatan dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini memberikan legalitas yang setara pada dokumen dan tanda tangan elektronik dengan dokumen fisik, sangat penting untuk e-commerce dan pemerintahan digital. Namun, yang juga penting dalam UU ITE adalah cakupannya mengenai ketentuan pidana. Ini mencakup sanksi bagi pelaku kejahatan cyber seperti peretasan, intersepsi ilegal, penyebaran malware, dan manipulasi informasi. Pemahaman terhadap UU ITE membantu kita memahami batasan hukum dalam berinteraksi di ruang digital, serta bagaimana menangani isu sensitif seperti pencemaran nama baik dan konten ilegal. Ini juga terkait erat dengan pemahaman tentang subjek dan objek hukum di ranah TIK. Terakhir, materi membahas konsep kontrak, pengembangan, dan pemanfaatan produk TIK. Kontrak berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat dan mengatur hubungan kerja antara developer klien dan pengguna. Dalam konteks pengembangan software, kontrak ini krusial karena menunjukkan hak dan kewajiban yang jelas, seperti spesifikasi teknis produk yang paling sering menjadi sengketa, kepemilikan HKI atas produk yang dihasilkan. Apakah HKI sepenuhnya milik klien atau ada lisensi yang dipegang developer? Kontrak yang kuat adalah benteng pertahanan terbaik untuk mencegah konflik hukum di masa depan.
Sebagai kesimpulan, mata kuliah aspek hukum produk TIK mengajarkan kita bahwa inovasi di bidang teknologi harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. HKI memastikan pencipta mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi atas kreasi mereka. Sementara UU ITE dan kontrak menjamin transaksi, aktivitas, dan hubungan profesional berjalan tertib dan aman. Penguasaan materi ini membekali kita, para profesional TIK, untuk menciptakan, melindungi, dan memanfaatkan teknologi secara legal dan bertanggung jawab, menjadikan kita tidak hanya inovator yang baik, tetapi juga warga digital yang patuh hukum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.